밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Gimana kabarnya anak-anak? Bagus ya, semangat latihan hari ini ya. Jadi anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar fisika dengan ibu. Jadi sebelum kita belajar untuk hari ini atau tujuan pembelajarannya, ibu ingin kasih ice breaking dulu. Ya, supaya kalian semangat untuk belajar hari ini. Saya? Iya. Oke, sekarang coba ikuti ini ice breakingnya. Boleh yang berdiri semuanya, silakan. Oke, nampak di layar? Nampak. Oke, coba ikuti bagaimana lagunya, bagaimana gerakannya biar semangat hari ini. Ya. Oke ya. Oke lah, kalau begitu siapa berdoa duluan? Silakan dulu ketua kelas, pimpin dulu doanya nak untuk belajar hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, Bu absen dulu ya nak. Askia Rangkuti, hadir Bu. Ya, oke. Ainun Marzia, hadir Bu. Ahtari, oke. Amelia Irawan, oke. Andin Polila, hadir Bu. Andisa Mardia, oke. Artina Sari, hadir Bu. Atika Harahap, hadir Bu. Dewi Melani, hadir Bu. Fadla, hadir Bu. Ya. Pesi, hadir Bu. Ica Anjani, hadir Bu. Ipa, hadir Bu. Mazida, hadir Bu. Miftah, hadir Bu. Mutiara Zahra, hadir Bu. Natijah Hasibwa, hadir Bu. Najibah Tajun, hadir Bu. Nokita Sari, hadir Bu. Nurul Hidayah, hadir Bu. Putri Sakinah, hadir Bu. Rizky Aulia, hadir Bu. Rizky Sapitri, hadir Bu. Robiah, hadir Bu. Saidatul Husna, hadir Bu. Salwa Khairani, hadir Bu. Silvi Amraini, hadir Bu. Uci, hadir Bu. Syakira Fidela, hadir Bu.
Yes, Pak Alwalida. Oke, ada semua ya? Iya, Bu. Nah, Bu apresiasi kehadirannya ya. Iya, Bu. Oke, seperti tadi Ibu bilang, karena sudah Ibu kasih expression berarti nambah semangat untuk hari ini. Iya, Walaupun ini les terakhir ya, tapi kita harus tetap semangat biar nanti ilmu yang Ibu bagikan bisa kalian pahami dengan betul. Ya. Jadi nah, seperti pembelajaran kita yang pertemuan lalu kita sudah belajar tentang energi terbarukan. Ya, bagaimana bentuk energi kalian sudah tahu kan sebagian kan? Coba kalau begitu, Ibu tanya dulu. Kira-kira energi yang dia berada pada ketinggian itu disebut energi apa? Betul. Kalau energi yang bergerak, tentang perubahan energi juga sudah kita bahas kan? Oke, kalau begitu ini Ibu ada HP ini kan? Nah, jadi baterai yang ada di HP energi apalah itu? Energi kimia. Lalu ada nggak gambar di sini? Panas nggak kira-kira HP-nya kalau dipakai lama-lama? Jadi di situ ada tanda-tanda perubahan energi apa aja coba kalau HP yang coba? Suara juga kan? Iya betul, cahaya. Karena bisa kalau nggak ada cahaya kita pasti ini gelap kan? Itulah kira-kira ya. Jadi kalian sudah tahu gitu karena pertemuan lalu sudah kita bahas. Jadi untuk hari ini Ibu akan memperdalam lagi materinya. Jadi kita tambah lagi materinya itu nanti hari ini tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi Ibu ingin anak-anak Ibu sekalian itu paham nanti bagaimana menganalisis proses yang terjadi ketika dia terjadi hukum kekekalan energi mekanik itu. Ya, sebelum ke situ Ibu ingin kasih dulu kalian tunjuk ini ada sebuah video yang menunjukkan suatu peristiwa yang mungkin dia mengarah ke situ. Nah, coba nanti kalian analisis dulu videonya ya. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang coba perhatikan dulu dengan baik kira-kira bisa tidak kalian menebak bagaimana peristiwa yang terjadi di video ini? Yes, probably thinking. Oke. This guy's on the track to the car. Can speak English, right? Guess what? Oke, coba dengar ya. Welcome to today's Hot Wheels Labs. Trying to make the jump, huh? Yeah. You need more potential energy. I want to say I have potential. I want to. I have a lot of energy. I'm talking about something. Come on, let me show you what I'm talking about. Alright, so tell me, does this car have energy? It does. Kinetic energy. Moving energy. What about this car? Does this have energy? No. It doesn't look like it does. Because it's invisible. That's potential energy. It's all about where something is or how it is. And this car has potential energy because of its distance from the ground. I know exactly what it's fair to show you. You want to check it out? Yeah. Let's go get it. Oke, perhatikan ya. Bagaimana hal yang terjadi These coba resistance amati. tracks is because when you increase the height, you're also increasing the potential energy. I call it lattice. Who wants to get started? Yeah. All right, let's go. Belum kan? Benar kecak gitu kan? Iya. Udah kenal? That's right. All this height gives us gravitational potential energy. Car has potential to be pulled down the ramp by gravity. Here we go.
Oh, but there are other types of potential energy too, like elastic, mechanical, wind-up car, nuclear. All right, let's do this. And only the big with maximum potential energy. Oke, that's all ya. Jadi itu dia, ya kan? What happened, ya kan? Kenapa bisa ada sebagian mobil dia ketika dijatuhkan dia ada nggak bisa dipecahkan telurnya kan? Tapi ada lagi sebagian mobil pecah dia, ada yang retak. Kenapa? Coba ada nggak di antara kalian yang coba bisa menganalisis kenapa hal itu bisa terjadi? Baru kita kaitkan dengan materi ini. Coba, there's someone. Oke, bagus. Atika, silakan coba nak, boleh? Semakin tinggi ketinggian suatu benda dapat berpengaruh kepada energi potensial. Semakin tinggi ketinggian benda tersebut, semakin besar energi potensial ada benda tersebut. Oke, kenapa? Coba, oke bagus, boleh kasih terus. Itu dulu yang dijawab, kayaknya sudah mulai mengacu lah itu kan ke jawaban sebenarnya kan. Ada disebutkan tadi sama kawannya tentang ketinggian, ada lagi tentang energi yang dihasilkan. Kita sudah belajar itu memang tentang energi potensial kan. Sudah kita kenali itu minggu lewat pertemuan yang lalu kan. Jadi katanya energi potensial itu terjadi karena apa nak? Karena benda itu berada pada EP apa rumus EP? Iya, M kali G kali H. Artinya kalau dia hanya makin besar, maka EP-nya atau potensialnya juga makin besar atau tidak? Kenapa kan? Betul tadi jawaban kawannya kan? Karena ada mobil tadi itu pada ketinggian berbeda-beda kamu lihat tadi kan? Iya, pas waktu dia agak kecil atau masih rendah dia ketinggiannya, bisa nggak memecahkan telurnya? Betul, artinya EP-nya besar atau tidak? Betul, dia masih kecil kan? Tapi semakin kita buat tinggi dia, maka paling tinggi apa lagi? Apa jadi telurnya jadi yang bagaimana? Pecah, pecah jadi dia kan? Itulah proses yang terjadi tentang energi potensial. Lalu bintang tadi video yang kedua ada bentuk seperti apa kamu lihat itu nak? Melingkar kan, setengah lingkaran seperti itu kan? Di situ sudah ada gabungan nanti antara energi potensial bergerak dia. Kalau bergerak bendanya energi apa? Ada nanti kalau digabung potensial sama kinetik muncullah yang mau kita pelajari hari ini. Itulah seperti tadi aku bilang tujuan pembelajarannya kita ingin menganalisis bagaimana yang dimaksud dengan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah gabungan nanti antara siapa? Energi potensial sama kinetik. Sekarang karena sudah mulai kurasa kalian sudah paham di sini, cobalah sekarang kita ke teorinya lah dulu sekarang ya, supaya makin paham ya. Perhatikan dulu sekarang ke depan ya. Ini Ibu sudah ada ini teorinya Ibu rampung ini supaya kalian bisa mengamatinya. Tentang hukum kekekalan energi mekanik. Kalian sudah tahu tentang energi mekanik. Jadi ada nambah lagi istilahnya disebut hukum kekekalan. Kalau kekekalan kira-kira apa itu dimaksud? Sama, dia kan kekal, abadi gitu kan. Sama dengan kekekalan energi. Jadi kekekalan energi juga energi bisa diubah, tapi bagaimana? Tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hukum itu itulah yang berlaku. Jadi ini pun seperti itu. Energi mekanik sudah kita pahami. Sekarang kita lanjutlah bagaimana yang dimaksud dengan hukum energi mekanik. Tuh. Sekarang coba. Nah ini, karena kita kan basisnya Islam ya. Jadi coba kita kaitkan dulu dengan agama kita ya. Dalam Al-Quran juga nah ternyata peristiwa energi potensial kinetik ini juga ada Allah
Jadi kalau maknanya seperti ini, ya. Ketika itu kan Bunda Nabi Isa siapa? Radhiyallahu anha lagi mengandung, ya kan? Capek lah. Kan kita kalau mengandung kalian udah merasakan ya. Tapi mamanya kan, kalian bisa amati itu sebenarnya kan? Mama kalau lagi mengandung kan agak mudah capek. Kenapa? Karena ada yang dibawa setiap hari selama 9 bulan, ya kan? Jadi itulah juga peristiwanya. Capek, bersandarlah ketika itu Maryam ke pohon kurma. Jadi karena itu laparlah. Jadi turunlah ayat ini. Nah, disebutkan Allah lah sama Maryam supaya digoyangkan saja itu kurmanya supaya jatuh apanya? Buahnya. Peristiwa apa lah itu kira-kira? Iya, potensial sama energi. Digabunglah keduanya jadi energi. Itulah dia, gabungan keduanya muncullah energi. Kalian buat ini landasannya, ya. Ternyata ada dalam Al-Quran juga Allah singgung tentang hal itu, ya. Supaya pun kalian tahu bahwasanya peristiwa mekanik itu tidak asing di kehidupan kita. Ada, ya kan? Jadi sekarang nah, Ibu ingin memperkuat lagi pemahaman kalian tentang kinetik sama potensial. Kalian sudah tahu bagaimana definisinya. Sekarang Ibu ingin kalian juga paham bagaimana menentukan nilainya. Karena bisa kita cari. Pakai rumus kan? Ada 2 ini rumusnya, ya. Satu untuk energi kinetik, satu lagi potensial. Energi kinetik dilambangkan apa? Rumusnya apa, nak? Oke, apa? Coba kita tambahin keterangan di sini. Kita buat keterangan kan tadi energi kinetik yang dia satuannya kira-kira apa? Karena udah Ibu ajarkan kan, semua energi itu satuannya adalah mau energi panas, listrik, pokoknya bentuk energi satuannya adalah Oke, satuannya adalah joule. Terus M, apa M? Massa satuannya apa? Jadi kalau masih gram, perlu nggak dibawa kilogram? Ya, biar nggak silap nanti kan. M tadi satuannya adalah kilogram. Oke, kalau Pi apa Pi? Kecepatan. Satuannya apa, nak? Satuannya adalah ini meter per second. Itulah dia. Jadi kalau ada massa benda, ada kecepatan yang kamu lihat, maka E-nya bisa kita tentukan pakai rumus ini. Sepaham? Oke, kalau paham kita lanjut ke yang kedua. Energi apa yang kedua? Nah, kita sudah tahu tadi teorinya bahwa potensial itu kalau bendanya berada pada ketinggian. Iya, jadi berpengaruh memang ketinggiannya. Maka EP apa rumusnya ini, nak? Iya, M adalah massa, D adalah gravitasi, MH di sini apa? Paham? Oke, kalau sudah paham itu baik kita lanjut. Nah, ini lagi ya, lagi. Jadi setelah tahu kita EP sama EK, kadang suatu peristiwa itu bukan hanya bendanya berada pada ketinggian, tapi bisa jadi dia bergerak, bisa dia meluncur atau jatuh tiba-tiba kan? Nah, jadi karena sudah ada ketinggian dan dia bergerak, digabunglah keduanya, muncullah dia siapa? Energi mekanik. Ya, energi mekanik secara matematis apa rumusnya? Tambah EP tadi apa rumusnya? M kali D kali kalau EK apa? Nah, itulah dia. Sudah tahu kita tentang EM. Seperti tadi judul kita untuk hari
buktikan itu dengan kita buat simulasi PET. Percobaannya secara virtual kita buat. Ya, kita ingin buktikan itu nanti. Apakah betul yang Ibu bilang itu tentang hukum kekekalan energi mekanik? Energi mekanik di posisi H yang ini, kita sebut dulu ini H1 ya nak. Baru ini berarti H2. Apakah betul yang Ibu bilang EM ketika H1 berarti EM1 samakah dengan EM di ketika H2? Karena secara hukum kekekalannya katanya betul seperti itu. Nah, supaya kita lebih paham, ya kan, dan supaya bisa kita percayai itu, nanti kita baru coba. Paham? Oke, kalau begitu, karena sudah paham secara teori, ya, karena ini, coba sekarang Ibu ingin juga kalian bisa menganalisis tentang kekekalan energi mekanik ini di kehidupan sehari-hari. Kita cek dulu video. Ada Ibu buat ini video yang mungkin nanti ini bisa secara visual ya menggambarkan tentang energi mekanik itu. Biar juga meraba-raba boleh kita kan kira-kira ya. Perhatikan dulu, silakan. Oke. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Kata energi tentunya sudah sering kalian dengar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, energi sangat dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan energi juga sangat dibutuhkan tubuh manusia untuk menunjang berbagai aktivitas. Dalam ilmu fisika, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan sebuah usaha. Suatu benda dapat dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut menghasilkan daya yang dapat melakukan kerja. Contohnya saat kita berolahraga, bermain sepeda, atau saat kita melihat buah yang jatuh dari pohonnya. Bentuk energi yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Nah, energi apa sajakah itu? Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Kata energi kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya bergerak. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh energi kinetik adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Contoh lainnya adalah mobil mampu bergerak karena memiliki unsur kinetik berupa massa dan kecepatan. Secara sistematis, maka energi kinetik dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Ya, kemudian Mas ya. Oke. Energi potensial. Ya. Energi potensial disebut juga sebagai energi diam karena dalam kondisi benda diam pun masih memiliki kandungan energi. Jenis energi potensial umumnya terdiri atas berbagai jenis, mulai dari energi potensial pegas dan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah jenis energi yang terjadi pada sebuah benda yang bergerak karena disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Hal ini membuat sebuah benda akan jatuh menyentuh tanah. Contoh energi potensial gravitasi dapat kita lihat pada buah yang jatuh dari pohonnya. Kebanyakan orang mungkin akan berpikir jika buah jatuh memang sudah waktunya matang. Namun fenomena tersebut sebenarnya terjadi akibat adanya daya tarik yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Perubahan energi potensial gravitasi yang terjadi dapat dituliskan secara sistematis di bawah ini. Nah, ini dia ya. M kali G kali H. Energi potensial pegas adalah jenis energi yang diperlukan untuk melakukan regangan atau tekanan terhadap pegas. Contoh energi potensial pada pegas dapat dilihat ketika kamu menekan pegas. Pegas tersebut memiliki energi potensial yang tersimpan. Itu sebabnya ketika kamu melepaskan teganganmu terhadap pegas, maka pegas tersebut dapat melakukan dorongan. Nah, hal itu terjadi karena energi yang tersimpan dalam bentuk energi potensial telah dilepaskan. Secara sistematis, penulisan rumus energi potensial dapat diperhatikan seperti ini. Ya. Ini pegas ini kelas 11. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Secara sistematis, rumus energi mekanik dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat jika energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda bernilai besar,
maka energi mekaniknya juga semakin besar. Semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Itulah dia. Tadi udah ada disinggungnya sedikit kan. Katanya kalau EK-nya besar, EP-nya juga besar, maka EM-nya bagaimana? Makin besar atau makin kecil? Makin besar. Nah, kalau makin besar, banding lurus atau banding terbalik? Iya, berbanding lurus.
Oke, betul nggak jawaban kawannya? Coba cek. Betul? Jadi betul ini jawabannya rumusnya. Karena ini bercerita tentang energi apa? Energi kinetik tadi adalah setengah energi kuadrat. Dari sini udah betul satu, kan? Lanjut lagi. Betul nggak M-nya 40 kilogram di situ? Banyak 40. Pi-nya berapa? 42. Jadi boleh dicoret ini berapa 40 bagi 2? 20. Kali 16. 120. Masih hapus kawannya. Nanti pada satu ibu rasa sudah bisa, berarti nanti ke yang lainnya nggak masalah ya. Nah, ya, itu kan perhitungan. Sekarang coba kita lihat dulu kalau indikasi di final KPG ini nanti permasalahannya sudah dia kontekstual. Jadi untuk menjawab permasalahannya di sini boleh nanti kalian berdiskusi. Coba kita dulu sekarang kelompoknya. Ya, pembagian kelompoknya sama saja dengan pertemuan yang lalu. Nah, ada kan kemarin kelompoknya kan? Karena kalau itu kelompoknya anggotanya kemarin itu pilih sudah heterogen itu. Jadi nanti yang bisa dia cepat ajarin kawannya yang kurang kan? Yang dirasanya nggak perlu paham dia kan? Coba jangan malu, tanyakan aja. Mana pertemuannya sini semua kan? Boleh lah kalau sekarang bentuklah kelompoknya yang tertib. Nah, yang berkelompok mana kan? Iya, udah kelompok itu kan kelompok kuat. Boleh senyap meja atau tempat meja ya, nah itu aja ke depan sama apa ya? Ini pelajaran ke depan boleh ya? Ini kelompok ini 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 kalau mau dipakai tidak
yang siap dengan cepat dan betul ibu rasa jawabannya kasih ke depan. Jangan dulu, ayo. Buka ingat. Ada kendala ditanya boleh ya. Biar ibu cek bagaimana kerja kalian.
Kalau itu juga belum kan?
tempo semangat dulu kita sama-sama ya. Jadi seperti yang biasa ibu buat, selain tepuk semangat, kalian bertepuk ya. Coba tepuk semangat. Sekali lagi ya. Coba tepuk semangat. Ya, ini udah mulai siap kelompok ini. Jadi mau lihat. Kalian coba sama nggak kayak gini? Ada kan mau kalau bawa kan sama nggak? Coba ikuti tabel PM-nya mana? Ini coba dilihat. Ini setiap tabelnya ini ya, udah siap ya? Udah siap, kelompok 1. Iya, ini juga siap. Siap, kalau siap boleh angkat ke depan ya nak? Boleh? Ini? Oke, yang udah siap boleh nak dikumpul, silakan. Kelompok berapa yang udah siap, kumpul saja, dari itu cek dulu sebentar. Lalu ibu akan pilihkan yang mana yang akan presentasi. Boleh, kumpul lah. Jangan lupa identitas nama ya. Nama kelompoknya siapa aja? Ya, kelasnya juga. Oke, kelompok 4 sudah selesai ini. Oke.
Betul ya. Tinggal satu kelompok lagi boleh tanyakan yang mana yang nggak paham ya, boleh nggak apa-apa. Sudah lumayan terlihat bagus ya. 3 kelompok sudah, kelompok 2 boleh. Mana kira-kira yang masuk ada sudah. Gimana cara diletakkan di mana dia? Letakkan bantu kawan lain mengerjakan pasal 2 Andi ya total yang 2 ada bukan yang bisa yang masih Oke, merasa udah siap dengan kelompok 2, boleh nak? Karena sekilas dia udah bagus tujuannya, silahkan boleh kumpul. Ya, boleh, ya. Oke, ya. Kelompok 2 ini kan? Oke, sudah yang perhatikan jawaban LKPD kalian? Ya, ibu tunjuklah seperti ibu bilang kan? Ibu rasa kelompok 4 tadi. Ya, boleh kelompok 4 guna presentasi di depan. Semua anggotanya boleh maju ke depan. Kalian coba simulasikan dulu kembali. Bagaimana itu praktek kita secara virtual hari ini dengan menggunakan presentasi. Boleh? Silakan kelompok 4. Boleh nanti. Nanti ada yang bertugas sebagai moderator ya. Kalian bagi dulu kelompoknya di sana. Kumpul di sana. Kenalan dulu sebentar. Ya. Perhatikan ya, kelompok 1, 2, 3 nanti bisa saja harus menanggapi bagaimana presentasi kawannya. Ya kan? Ya, kalau misalkan ya kan apa kelompok 2, kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ada pertanyaan yang mau kalian ajukan, boleh di tangan. Ya. Silakan buka kelompok 4. Iya, betul. Kita perhatikan dulu ya. Silakan. Please jamin. Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, teman-teman semua apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu hukum kekekalan energi kinetik. Mekanik ya.
Jadi yang akan dijelaskan oleh Suci Widya Lesmana. Sebelum itu perkenalkan dulu anggota ini. Ya. Apa-apa, silakan. Dari siapa duluan moderatornya, namanya silakan. Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, teman-teman apa kabar semua pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Miftahul Jannah Harahap sebagai moderator. Saya Suci Widya Lestari. Saya Ismadia. Saya Amelia Rahmat. Saya Farah Farida Putih. Saya Ismail Farida. Saya Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Suci Widya. Kepada Suci kami persilahkan. Oke. Harus ada sebagai operator nak, anak virtual silakan. 2 orang boleh lah. Ya. Pakai laptop ibu untuk menjelaskannya. Boleh. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil presentasi kami yang pertama. Yaitu di situ ada pertanyaan, sudah pernahkah kalian menaiki atau melihat roller coaster? Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan dalam bentuk kalimat. Jadi kami semua di sini udah pernah menaiki roller coaster. Permainan itu sangat menyenangkan walaupun kita diputar tapi kita tidak jatuh. Nah, kami di sini berpendapat hal ini terjadi karena adanya gravitasi bumi. Selain itu, di situ juga ada energi potensial dan energi kinetik, yang dimana ketika kita berada pada ketinggian itu terdapat energi potensial, dan dimana ketika pergerakan roller coaster terjadi, maka energinya berubah menjadi energi kinetik. Saya kembalikan kepada model. Oke. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Suci yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Irawan Pulungan. Nah, silakan Ainun ya. Boleh. Lanjut. Tabel pengamatan jelaskan pakai dia virtual. Ya, silakan operator. Oke, jadi sebelum kita melakukan percobaan, yang paling pertama yaitu kita pilih mesur. Iya. Kemudian akan muncul seperti ini, tampilan simulasi bednya. Kemudian percobaan yang pertama kita akan menggunakan massa 45 kg. Dengan benda yang pertama ketinggiannya 6 meter dan memiliki kelajuan 5,7 meter per sekon. Kemudian akan menghasilkan energi potensial yang bernilai 2575,8 joule dan memiliki energi kinetik 0,3 joule. Ya. Kemudian akan menghasilkan energi mekanik yaitu 2576 joule. Pada benda kedua, kita akan memiliki ketinggian benda yaitu 4 meter. Kemudian memiliki kelajuan sekitar 3,2 meter per sekon. Kemudian akan menghasilkan energi potensial yaitu 1729 joule. Kemudian akan memiliki energi kinetik 847 joule. Kemudian energi mekaniknya akan sama terhadap percobaan yang pertama tadi yaitu 2576 joule. Kemudian benda yang ketiga memiliki ketinggian benda 2 meter. Kelajuannya yaitu 2,2 meter per sekon. Akan menghasilkan energi potensial 991,9 joule. Kemudian energi kinetiknya yaitu 1582,4 joule. Kemudian akan sama seperti tadi yaitu memiliki energi mekanik 2576 joule. Kemudian pada percobaan yang kedua kita akan memiliki massa 60 kg. Pada ketinggian benda yang pertama yaitu 6 meter. Kelajuannya yaitu 7,5 meter per sekon. Akan menghasilkan energi potensial 3405 joule. Kemudian akan menghasilkan energi kinetik 29,8 joule. Dan energi mekaniknya yaitu 3434,7 joule.
Kemudian memiliki kelajuan 3,3 meter per sekon. Benda tersebut akan menghasilkan energi potensial yaitu 235,4 joule. Kemudian energi kinetiknya yaitu 1929,3 meter. Kemudian akan menghasilkan energi mekanik yang sama juga yaitu 3.400 kawannya pada benda yang terakhir yaitu memiliki ketinggian 2 meter yang akan memiliki kelajuan yaitu 8,39 meter per sekon, akan menghasilkan energi potensial yaitu 1.322,5 joule. Kemudian memiliki energi kinetik 2.112,2 joule. Sama seperti tadi akan menghasilkan energi mekanik yaitu 3.434,7 joule. Oke, kemudian kita kembalikan kepada mereka. Iya, itu lagi ya. Jadi sudah dibacakan kawannya kira-kira berapa besarnya dan juga bisa kalian lihat di situ kan? Ada gambar virtualnya kan? Lanjut lagi, jelaskan. Baiklah, penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Ainun Martia. Kepada Ainun kami persilakan. Oke, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang terkait di dalam LKPD tersebut. Jadi, dari hasil diskusi kami terdapat beberapa pertanyaan. Nah, kami sudah menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah jelaskan hubungan antara pemain skateboard dengan energi potensial. Nah, hubungan antara pemain dan skateboard itu adalah massa pemain dengan energi potensial yang dihasilkan itu berbanding lurus. Nah, maksudnya ialah jika suatu massa itu besar akan mempengaruhi energi potensialnya. Nah, energi potensialnya itu akan juga semakin besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika massa suatu benda itu kecil akan berpengaruh kepada energi potensialnya. Energi potensialnya juga akan semakin kecil. Yang kedua adalah hubungan antara pemain skateboard dengan energi potensial. Jadi hubungannya ialah massa dengan besar kinetiknya itu juga berbanding lurus. Artinya jika massa suatu benda itu besar akan berpengaruh kepada energi kinetiknya juga, akan berpenghasilan juga semakin besar juga. Begitu juga sebaliknya jika massa suatu benda itu kecil akan berpengaruh kepada energi kinetiknya juga. Nah, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi energi potensial. Yang pertama itu adalah massa, yang kedua itu adalah gaya gravitasi, dan yang ketiga itu adalah ketinggian. Jadi, massa suatu benda tersebut akan berpengaruh terhadap energi potensial. Dan gaya gravitasi juga akan berpengaruh terhadap energi potensial. Begitu juga dengan ketinggian dari benda tersebut akan berpengaruh juga kepada energi potensialnya. Nah, yang keempat itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik. Ada dua. Yang pertama itu adalah massa benda dan yang kedua itu adalah kecepatan benda tersebut. Jadi, massa suatu benda tersebut akan berpengaruh kepada energi kinetik yang dihasilkan. Nah, kecepatan benda tersebut juga akan berpengaruh terhadap energi kinetik yang dihasilkan. Jadi, kesimpulannya itu berbanding lurus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, moderator. Baik, selanjutnya penjelasan keempat yang akan dijelaskan oleh Fatlah Faradila. Kepada Fatlah kami persilakan. Jadi terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah di posisi manakah pemain skateboard memiliki yang pertama energi potensial terkecil, energi potensial terbesar, energi kinetik terkecil, dan juga energi kinetik terbesar. Jadi dari hasil diskusi kami tadi, kami dapat menemukan bahwa energi potensial terkecil dari pemain skateboard ini ketika dia berada di posisi terendah atau ketika dia berada di permukaan tanah. Sedangkan energi potensial terbesar dari pemain skateboard ini berada ketika dia di posisi puncak atau di ketinggian maksimalnya. Sedangkan energi kinetik terkecil berada ketika skateboard tersebut masih diam.
juga pemain tadi diam, di situ tidak menghasilkan energi kinetik, sehingga itulah energi kinetik terkecilnya. Dan yang terakhir, energi kinetik terbesarnya berada di posisi ketika skateboard dan pemain tadi bergerak pada lintasan tersebut. Kemudian tuliskan hubungan matematis antara energi kinetik, energi mekanik, energi potensial, dan juga energi kinetik. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa hubungan antara energi mekanik, energi potensial, dan juga energi kinetik itu adalah di mana energi mekanik merupakan penggabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Di mana rumus dari energi potensial dan juga energi kinetik adalah energi mekanik sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian ditambah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Jadi dalam diskusi kelompok yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik diubah menjadi energi potensial ketika roller coaster bergerak menaiki lintasan. Dan yang mempengaruhi nilai potensial adalah massa, gravitasi, dan juga ketinggian. Sedangkan yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa dan kecepatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah penjelasan dari hasil diskusi kami. Untuk teman-teman seluruhnya, apakah ada yang mau bertanya atau apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Oke, betul ya. Coba untuk yang lainnya di sini berbaris dulu kelompok 4. Silahkan untuk semua anggota kelompok 4 ini supaya aktif ibu nilai setiap kelompok. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Boleh? Siapa yang bertanya? Oke, boleh silakan moderator, boleh. Ya, kepada saudari Ica kami persilahkan. Ya, baiklah seperti yang dijelaskan saya ingin bertanya, yaitu jika dua benda dijatuhkan ke tanah dengan massa yang sama tetapi ketinggian berbeda, apakah itu dengan energi potensial dan apa yang dihasilkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan Ica akan dijawab oleh saudari Tata. Atau ditampung dulu pertanyaan. Ada lagi kira-kira yang bertanya, boleh nah? Kepada saudari Natija dipersilakan. Boleh. Dua ya, di kelompok 3. Kan saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengambil pertanyaan. Ketika benda tersebut berada pada ketinggian, terus tiba-tiba benda tersebut jatuh, maka energi apa yang terjadi pada saat benda tersebut jatuh? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Tanya, silakan. Rizky. Saya ingin bertanya, apakah ada kaitan kecepatan benda dengan energi kinetik? Baik, terima kasih semua atas pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama oleh saudari Ica akan dijawab oleh Tata. Oke, boleh. Terima kasih kepada saudari Ica yang telah memberikan pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan tadi kan, apabila ada dua massa dengan apabila ada dua benda dengan massa yang sama dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda, maka apa yang terjadi? Apakah energi potensial yang terjadi seperti kan? Ya, jadi seperti video yang telah kita lihat di awal pelajaran tadi, bahwa apabila dua buah benda dengan massa yang sama dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda, maka energi potensial terbesarnya itu dihasilkan oleh benda yang letaknya paling tinggi. Karena semakin tinggi letak suatu benda, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Sebaliknya, jika misalnya ketinggiannya itu berada di posisi yang rendah, maka energi potensial yang dihasilkannya juga akan rendah. Itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan Natija akan dijawab oleh saudari Amel. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Natija. Nah, pertanyaannya itu ialah, jadi ketinggian suatu benda tersebut, jika benda tersebut adalah massa sesuatu itu, dinamakan itu adalah energi potensial. Nah, itu energi potensial itu adalah mempunyai rumus. Ada rumusnya itu adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, sedangkan gerak suatu benda tersebut itu dinamakan dengan energi kinetik yang mempunyai rumus juga, yaitu setengah dikali mv kuadrat. Nah, jadi gabungan dari energi potensial dan energi kinetik tersebut dinamakanlah dia energi mekanik yang mempunyai juga rumus, yaitu EM sama dengan EP ditambah EK. Mungkin cukup sekian
dari pertanyaan Nadijah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya dijawab, tadi Ica udah paham tadi ya penjelasan Fatila ya. Oke, berarti aman. Kelompok ini udah paham juga Nadijah. Lanjut, kita yang ketiga. Silakan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang akan dijawab oleh Suci Widya. Oke, boleh. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari. Iya. Nah, jawabannya itu ada karena sama-sama kita ketahui rumus dari energi kinetik itu 1/2 mv kuadrat. Nah, mv-nya itu kan kecepatan. Jadi energi kinetik itu berbanding lurus dengan kecepatan. Maka semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula energinya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Iya, tanya kamu Renato, udah paham si Fitri atau belum? Baik, kepada saudari semuanya, apakah sudah jelas? Jelas ya. Bagaimana beda FM, EP sama EK udah jelas ya? Oke, boleh nah. Silakan lanjut tutup. Baik, cukup sekianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Iya. Udah ya, sudah jelas tadi ya yang dibilang kawannya kan? Nah, sudah pun kita lihat tadi secara visual tadi dipraktekkan kabarnya tadi bagaimana itu tentang EM, EP sama nampak jelas ya. Jangan lagi balik-balik kan? Jangan nanti kalau bergerak dia dibilang EP, tidak kan? Tapi kalau bergerak dibilang apa? Ya. Oke. Karena ibu rasa penjelasan kawannya tadi sudah sangat bagus sekali. Yang lainnya kelompoknya pun sudah bertanya. Artinya kan kalau bertanya jadi pengen tahu lebih dalam itu kan? Oke juga. Sekarang masuklah kita ke evaluasi. Ya. Jadi di evaluasi pembelajaran ini nak, ibu ingin kalian, nggak apa-apa secara berkelompok juga, ibu ingin seberapa dalam kalian pengetahuannya tentang energi terbarukan ini. Jadi pertanyaan yang ibu buat ini nanti ada kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini, dan ada juga nanti ibu akan kasih beberapa soal yang ada kaitannya juga dengan yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ya, dirangkum semua di sini ya. Jadi ibu buat evaluasinya dalam bentuk kuis ya. Jadi kuis ini nanti ibu akan tampilkan di layar ini, boleh diperhatikan ke depan ya. Boleh. Kan? Ini ada beberapa kuis, ada 8 ini pertanyaannya nak. Karena kalian 4 kelompok, jadi satu kelompok itu ada 2. Ya, jadi nanti ibu tunjukkan soalnya di layar ini nanti. Apa di sini kalian lihat kan? Satu orang per kelompok memandu kira-kira bagaimana jawabannya, tunjuk aja. Biar nanti kawan-kawan lainnya di anggotanya ini jawabannya dibilang begitu. Paham? Ya, ibu. Mulai dari kelompok 1 boleh satu orang maju, siapa nak? Dari ibu tampilkan ini siapa boleh? Silakan aja, nggak apa-apa. Nanti akan ada dia lupa, boleh? Silakan lupa. Ayo mulai nih cepat-cepat dari kelompok 1. Dibilang apa jawaban kalian ya? Kalian bilang kawannya supaya bisa ditunjuknya mana jawaban kalian. Ada ini. Ini ya. Oke. Kalau tidak, ada 2 kan kalau kita di kelompok ya. Iya, Ibu. Lanjut lagi. Kelompok 1. Bisa nggak jawabnya ini ya? Lanjut. Ya.
Energi mekanik adalah hasil dari energi kinetik dan energi potensial, di mana energi kinetik adalah energi yang bergerak dan energi potensial adalah energi yang memiliki ketinggian. Rumus dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat dan rumus dari energi potensial massa kali gravitasi kali ketinggian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kita pelajari hari ini. Ibu ingin kalian memahami bagaimana energi mekanik itu, menganalisisnya bagaimana, dan juga bisa kalian pahami bagaimana penerapannya di keseharian, kan? Oke, jadi sebelum berakhir kita Ibu kasih ini lembar refleksi. Kalian jawab lembar refleksi ini. Jadi lembar refleksi ini bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ya.
kami isi ya. Itu lembar refleksi itu sebagai nanti bisa penilaian juga saya dengan seperti ini, paham nggak kalian pembelajaran ya? Oke, kurasa bisa lagi kumpulna. Oke, ambil kelompok ya. Mana tadi? Boleh. Ya. Boleh. Siap. Oke. Iya, boleh ya. Oke, kelompok satu dulu, oke. Ini mana? Siap, boleh. Six. Oke, mana lagi nomor refleksi? Ini sebagai penilaian ya. Oke. Tuh. Ini mana boleh? Oke. Oke, dilihat ya. Ini Bu. Oke, sudah di sini semua ada refleksinya. Ibu perhatikan ini nah, bagaimana cara di sini. Udah mau di akhir pembelajaran kita. Ya kan, udah mulai habis kan? Supaya untuk pertemuan berikutnya kalian belajar kian, ya kan? Supaya membantu pertemuan berikutnya, kalian coba buat dulu rangkuman tentang bagaimana dikatakan energi listrik sama energi panas itu atau kalor, ya. Supaya pertemuan berikutnya bisa kita mendalaminya lagi kan? Itu aja yang merasa. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian saja. Silakan ketua kelas pimpin doanya nak. Ya, kita selesai hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu aja dari Ibu. Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Sekian.